Halo, selamat siang, Yunis. Yang Miss. Oke, Yunis, ini nih ya, kan aku lihat di punyamu ya, itu jadwalnya kok tinggal 2 kali ya sekarang ya? Atau gimana? Kamu request atau gimana? Yang Jumat kemarin, yang Jumat minggu kemarin kan ini Miss Mm-mm. saya izin, Ya. izin Terus terus yang pindah. hari Minggu itu di schedule-nya tuh cuma sekali, yang hari ini ya. Ini coba aku add yang jam 1 tapi masih belum ada respon sama jam 2. Berarti itu ganti kelas penggantinya aja ya? Iya Miss pengganti yang Sama Jumat minggu kemarin. Heeh, yang kemarin. Penggantinya itu aja ya berarti ya. Iya Miss. Berarti hari ini 2, yang hari Jumat kemarin kan 2 kali. Berarti diganti yang hari ini aja, jam 1 sama jam 2. Gitu ya. Gimana? Gimana Miss? Jadi ya, kan di schedule-mu. Bentar, aku lihat schedule-mu ya. Di sini, kelihatan nggak? Belum. Nah, schedule-mu tuh kan yang ini ya. Hmm, mana-mana Yunis. PP. PP. Nah, ini. Dia tuh cuma Friday sama Sunday yang jam 12. Nah, yang jam 1 tuh tiba-tiba hilang. Kan 3 kali tuh seminggu kan. Nah, Iya. jadi untuk hari ini kan aku tadi udah ngomong mau add jadwal. Mau add jadwalmu yang jam 1, aku tanyain kenapa yang jam 1 hilang. Nah, itu tapi belum ada respon. Gitu. Nah, terus sama aku add yang jam 2 pun juga belum dibales. Nah, jadi untuk hari ini, kan karena hari ini di schedule-mu kan cuma 1 kali ya. Di schedule-mu tuh cuma 1 kali. Di bagian, bentar, di bagian sini, ini kan cuma 1 kali nih, yang punyamu, yang ini. Iya. Nah, harusnya kan 2, double kan, 12 sama 13. Nah, jadi karena kemarin tuh kan dia kebuka tuh yang punyamu, yang hari Jumat kemarin. Itu tak jadiin kelas penggantinya hari ini 2 jam. Berarti yang jam 1 sama jam 2. Gitu ya. Berarti Mm-mm. penggantinya hari Jumat kemarin. Oke. Gitu ya. Terus yang minggu depan hari Jumatnya kamu ada nggak? Oh, enggak Miss, saya pergi retret dari Oke. Rabu sampai Jumat. Oke, mau diganti ke hari apa? Selasa aku Minggu. bisanya jam setengah 9. Kalau Selasa. Setengah 9 malam. Mm-mm. Hmm, kayaknya minggu depan aja, Miss. Minggu depan aja? Iya, Iya, minggu jadi depan. 3 jam. Oh, 3 jam. Iya, Oh, gitu. iya. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Kamu kalau pagi nggak bisa ya? Jam 8 gitu. Ibadah. Minggu pagi, Miss. Heeh. Nggak bisa saya ibadah. Ibadahmu hari Minggu Sembilan. jam 9. Oke. Sama jam sore ada ibadah lagi nggak? Oh, enggak sih, Miss. Nggak, oke. Bentar. Yaudah kita lanjutin yang materi hari ini aja ya. Kita Iya, ngebahas materi yang hari Jumat kemarin dulu. Berarti kan hari ini kan harusnya 2 jam tapi 1 jam yang terdetek. Nah, kemarin iya. itu di sinimu, di schedulemu ini, ini kan udah kebuka nih, dua-duanya. Udah kebuka dan tadi ku cek presensimu, di presensi kamu, di bagian ini tuh dia sudah hijau. 2. Ini yang jam 20 sama ini jam 18. Dia udah hijau. Berarti Itu kan yang tanggal berapa, Miss? ini yang kemarin. Oh, Berarti reschedule-nya hari ini jam 1 sama jam 2.
Gitu ya. Iya. Gantinya gitu ya, jam 1 sama jam 2. Terus ini yang jam 12. Tapi nanti minta tolong kamu buka yang jam 12 dulu biar dia hijau. Jadi hari ini kita 3 jam. 3 jam itu mulai yang 1, 2, sama 3. 3 jam ini. Oke, Oke? Paham? paham. Oke, sekarang kita Oh lanjut. ya, Miss, jadi berarti yang tadi Selasa tuh berarti jadi apa enggak, Miss? Kamu mau ganti Selasa atau gimana yang Jumat minggu depan? Oh, enggak, maksudnya saya yang Selasa tuh Berarti Jum nggak jadi. buat Kalau Jumat misalnya, yang tanggal 12, Miss. iya berarti nggak jadi. Oh, oke. Kan digantinya hari ini, 2 jam. Gitu ya. Oke. Oke, ya udah. Nah, sekarang kita akan the maze game using classes. Jadi kita belajar maze game. Discussion working on the project. Nah, in the last lesson, you got acquainted with the professional VSC development environment and learn how to create the prototype of a game. And then it's time to create your own two-dimension game. Nah, kita maze game. Maze game itu kan ketika dia menyentuh apa, dia akan kembali atau apa itulah yang maze game. Our goals for this lesson is to develop a maze game. During the development process, you will get acquainted with the basic game mechanics, sprite movement, sprite collision, and setting. Kalau kemarin kan clicker, clicker udah selesai, ya kan? Ya. Sekarang kita ke maze game. Nah, project work, what do you think project work begins with? Is it possible to start writing an app's code straight away? Nah, stage of the work on the project, ada product ID, planning, prototype development, and then refinement, testing, sama presentation. Jadi ada 6 tahapan, ada 6 step. Yang pertama product ID, kita tentukan idenya dulu. Lalu planning, kita menentukan planningnya kayak gimana, alurnya, terus nanti cara alur kerjanya bagaimana. And then prototype development, kita buat prototipenya dulu. Nah, and then refinement, lalu ada testing. Testing itu wajib sebelum ada presentasi. Oke? Next, game ID. Ada game ID. Since this is a training project, the mechanics of the game in the all program will be similar, but in the design and style are chosen only by you. What game topic will you have? Mau apa? Game topiknya. Misalnya kita tentukan Hmm. dulu. And then possible topics, interesting locations on Earth and in space. And then favorite movie or book, favorite game. Once you've decided on the topic, you can start looking for the graphical materials for the game. And then how do we choose the pictures for the design of the project? And then graphical materials. When choosing image for the project, remember that a lot everything's on the internet of the copyright. Use the only free image and template. And then or be ready to pay. You download them. Jadi boleh kamu menggunakan free image, menggunakan template, atau kamu bayarnya untuk mendownloadnya. Nah, this works both ways. You can also protect your own work from being download and use. We will talk more about how to do in the next module. And then graphical materials, nanti kita akan di modulnya. In the project, you can use prepared materials that are stored in the theory from the previous lessons or find the new illustrations on the internet.
You can use special sites that have icons and pictures to search for image. And then useful sites of the pictures and the icon. Kamu bisa menggunakan flaticon.com or you untuk ikonnya. Ada the nonprojects.com, ada Freepik, ada Pixabay. Yang biasa digunakan itu adalah Freepik. Kalau Miss ya, Miss biasa menggunakan yang Freepik atau Pixabay. Nah, and then downloading the icons from the Flaticon. Misalkan untuk download ke Flaticonnya, caranya seperti ini. Kita pilih, lalu misalkan ball kita pilih, lalu kita save. And then image from other research. If you will decide to download image from other research, for the example, google.com, when you downloading, pay attention on 2 points. The first, the image should not have a background, and it should be in PNG format. And then for the second, record the availability of a license. Jadi ada dua opsi. And then types of the license. License itu apa sih? A license is a document regulating of the rules for the distribution and use of the product. There are many types for license that determine in the ways we can use materials. The license type must allow free use in the image from the non-commercial purpose. Nah, misalnya ini. One license is called Creative Commons. You can read more about copyright. Nah, jadi jangan sampai kena copyright-nya. Oke? Eh, And then, project planning. We have discussed the main organizational issues related to the preparation for work. It's time to start planning. Nah, sekarang planningnya gimana? Nah, project planning. Planning is the key stage of any project. Competent planning allows you to perform any tasks as efficiently as possible. What planning tools do you know? What planning tools do you know? Menggunakan apa? Hmm, Bisa ya. menggunakan Figma, bisa Oh. menggunakan Just in Mind, bebas. Nah, Hmm. jadi kayak mind map. At the end of the last module, you got acquainted with the mind map and the checklist. Nah, seperti ini, mind map. Misalnya, a mind map of the project. A mind map is not is a tool for visualizing the idea. Kalau misalkan di coding, itu biasanya flowchart. Bisa dipanggil flowchart. Jadi flowchart itu kayak alurnya, tahapannya, step by stepnya bagaimana sih coding ini. Misalkan mau buat game apapun itu atau buat project apapun itu wajib ada mind mapnya, wajib aja prototype-nya, wajib ada flowchart-nya. Fungsinya apa? Kalau misalkan ada flowchart, jadi kamu bisa gampang. Oh, misalkan langkah pertama start nih. Habis start aku harus ngapain? Aku harus menginputkan apa? Terus lalu prosesnya kayak gimana? Lalu if else-nya kayak gimana? Nah, itu wajib ada kalau dalam coding. Oke? If Iya. else masih ingat kemarin? Kalau if misalkan if apapun itu dia akan ke sini. Kalau flowchart itu dia bisanya gini. Start sama end itu dia dimulai dari ellipse. Ini start atau end. Terus ada input. Input dia dimulai dengan jajar jenjang. Ini untuk input. Lalu untuk proses, dia persegi panjang. Ini untuk proses. Ini input atau output. Nah, ini start atau finish atau end. Nah, ini untuk proses. Nah, ada lagi dia jajar genjang. Ini if else. Bentar. Jadi biasanya tuh dia di bagian sini, bawahnya sini. Ada decision, ada gini. Kan ini ke sini. Wajib ada panahnya. Ini ada panah, ini ke sini. Nah, ini if else. Nah, if else.
Terus bawahnya biasanya di sini ada proses lagi. Kalau misalkan anu ini proses, lalu di bawahnya output, baru yang terakhir dia ada elips lagi untuk mengakhirinya. Paham? Paham. Oke. Next, misalkan di sini di maze game, untuk presentasinya apa, functionality-nya apa, misalkan the maze game-nya ini. Nah, terus selanjutnya, nah, components of the project. Let's make the mind map. What components will your project consist of? What elements are included of each component? Nah, misalkan components of the project, presentationnya dia ada game window, ada scene, background. Functionality-nya, the main game loop. What else in the screen? Nah, misalnya kayak gini. Ada pelurunya. Name of the objects are in the game. Ada sprites-nya, sprite itu untuk karakternya. Ada walls, player, enemy, final sprite, sama bullets. Nah, functionality-nya ada the main game loop, movement, player by keys, enemy-nya otomatic, collision-nya wall players, enemy players, final sprite players, wall bullets, and enemy bullets. Nah, ini untuk planning work-nya, mind map-nya. Open the text on the platform and make the project map. The main things is that the project map reflects of the main objects and actions, and it is convenient to you. Remember, a mind map can be made it by different ways. Sampai sini paham atau bingung? Miss, nanti yang kayak daftar-daftarnya presentation itu isinya apa aja dikirim nggak, Miss? Yang ini, Iya, mau kamu screenshot? mau. Oke, Udah, udah? udah. Nah, misalnya nih, project planning. The project map helps to get general understanding of the projects. What are the stage of the project that we will already know how to do and how can do today. Nah, misalkan ini kita buat presentation sama functionality, the game main loop-nya. Nah, ini untuk the main window of the game and the game loop. Kamu boleh copy nggak apa-apa? Boleh screenshot. Connect the pay game modul untuk mengkoneksikan dari Python ke modulnya. Create a 700 by 500 Windows. Itu maksudnya apa? Untuk mengkoneksikan backgroundnya. Lalu create a window name. Window name-nya apa? Lalu run through. While run, ketika run-nya dia true, maka dia execute time delay-nya 50 for each event from the event set. If the event type is the quit. Kalau run false-nya, dia refresh the screen content. Misalnya ini. From Pygame import, Windows display set mode-nya 700 500, display set caption, my first game. Run-nya true, while run, time delay 50 for E in event get. If E type quit, run false display update. Nah, game object was the main game object of the create and the instance of the class inside the program. For the walls, we will create the game sprite class, the child class from in the build sprite class, which will allow you to create wall instance. Let's have the walls be set up pictures on your game. Misalnya ini untuk rectangle game object. Class game sprite ada parent class. Lalu ini untuk the dev init self pictures WHXY. Ini untuk calling the superclass constructor. Create the scene object. Nah, ini untuk the rectangle with the picture inscribed. Ada XY untuk posisinya. Lalu def reset self. Placing the image on the screen at the point XY, creating the object of the game sprite. Ini untuk method for placing an object on the screen. Nah, misalnya ini. Nah, ini sama sih seperti yang tadi. Cuma ini codingannya nanti seperti ini.
Kalau tulisannya kan gini, parent class-nya apa, terus calling the superclass constructor-nya apa, create the scene object-nya apa. Nah, kalau ini untuk codingannya, implementasinya nanti seperti ini. Oke? Nah, sekarang game objects the main character. Bentar. Nah, and then since both of the main character in the walls are create use. Sebentar ya. Bentar banget. Okay. Since both of the main character are the walls and create using pictures, you can use one class for them. The object is the main character will be created by an instance of the game sprite class to simplify development at the first stage. Misalkan di sini ada player, game sprite-nya hero.png. Ini nanti bisa kamu adjust yang ini, menyesuaikan mau image apa, mau hero apa yang akan kamu masukkan. Nah, ini masih ingat untuk menentukan posisinya. And then we have review of the specific development step. It is necessary to somehow plan such a step separately. It is necessary to somehow plan specific development steps separately. Yes, it would be convenient to have the clear pictures of the amount of the work to be done. There is another planning tools for this, a checklist misalkan. Nah, the project checklist, a checklist is a list of the tasks necessary for the achievement of the goals. Example of the checklist, the goal is to program to the main game. Checklist task listnya, come up with the project topic, find graphical materials for the project, program the main game window. Nah, ini untuk checklistnya. We will find out of the checklist of the tasks of the projects are highlight. Fill out the checklist tasks for today. Ini untuk mind mapnya, nanti kamu buka di modulnya. Nah, planning complete, you can process to development. Nah, ini untuk VSG, the main game. Tasknya, develop the main game project. Ada create the window, set the title of the background, create the main game loop, create the game sprite class for the walls and the main characters, create the sprite of the characters, and then create walls at the tree. Nah, sekarang silahkan dibuka modulnya, tapi buka modul yang hari ini dulu ya, yang jam 12 dulu, lalu nanti yang kemarin. Oke. Hmm, Yang hari ini kamu klik udah. hmm, Yang hari ini. Hari ini kan 24 ya berarti. iya. Oke, kamu klik aja buka buka aja dulu. Ntar aku cek dulu dia berubah nggak. Kemarin nggak bisanya kenapa laptopmu? Nggak tahu, Miss. Udah. Pokoknya nggak bisa nyala. Terus pas Mm-mm. dicolok, indikatornya juga nggak nyala. Mm-mm. Tapi besoknya tiba-tiba bisa nyala. Alhamdulillah bisa deh. Alhamdulillah syukur deh.
Nah, sekarang coba. Sekarang dibuka the yang pertama dulu. Yang dua-dua berarti. Yang pertama. Satu, yang satu. Satu kan belum. Oke, sekarang. Nah, itu ada. Dibuka dulu. Ada enemy. Di situ ada enemy. Silahkan coba dipahami dulu. Bikin game maze kayak gini ya, Miss. Yap, betul. Oke, Coba gimana? Apakah bisa atau tidak? sebentar. Kenapa? Lagi buka VS Code. Coba yang ini dulu aja, yang kedua dulu aja. Yang kedua dulu. Nah, ini coba elemen baru. Gimana cara buat apa namanya? Tentang alurnya maze game sama kayak yang tadi. Main mapnya gimana?
Miss, ini begini dong atau perlu ada isi codingnya juga? Yang itu begitu aja nggak apa-apa. Kan Oke, cuma alurnya toh. iya. Nah, terus yang kedua, daftar periksa apa itu? Coba kamu klik plus. Nah, apa aja yang akan kamu periksa checklistnya? Yang tadi checklistnya apa aja? Isinya kayak yang tadi, Miss. Hmm? Isinya kayak yang tadi. Yap, betul. Oke. Udah, Miss. Udah? Nah, sekarang coba yang ketiga. Teks yang ketiga. Ini dicentangin nggak, Miss? Centangin. Centangin aja nggak apa-apa. Baca dulu. Udah? Hmm, Dibaca. Kalau sudah nanti kembali ke satu, kita buat codingannya. oke.
Nah, coba sekarang buat ini. Codingannya bagaimana kira-kira? Berarti ada apa aja? Hmm, Buat yang window. oke, coba gimana? Codingannya kayak gini sebenarnya. Cari ininya dulu, cari enemy-nya dulu. Cari enemy. Coba lihat. Pertama, create the window. Terus, berarti kan from game import dulu, Iya, ya kan? Terus iya. kelas game sprite-nya buka buat game sprite dulu, kelas game sprite. Bentar, aku screenshotin ya.
Miss udah. Tak lanjut lagi ya. Masih ada bawahnya. Tadi sampai game Sprite ya. Iya, Miss. Habis ini kita move pakai link satunya ya. Nanti Oke, yang link yang jam 2 tak buat habis ini. oke, Miss. Yang jam 2 belum tak ini. Tak kasih link. Aku hari ini tuh full padet. Bener-bener kayak Hmm, padet sampai malam. Sampai jam setengah 9 nanti. Jadi nanti. semangat, Miss. Hmm? Semangat. Iya dong. Jadi nanti jam apa biasanya kan aku minggu kan ada spare waktu tuh. Ada buat jeda lah buat istirahat itu kan. Ini nggak ada yang hari ini. Jadi full sampai nanti jam berapa ya? Jam setengah 9. Mulai Hmm, dari jam 9. wow. Jam 9 pagi tadi udah ada sampai nanti jam setengah 9 malam. Full. Hmm, Semoga laptopnya aman-aman aja. Kalau iya. akunya mungkin masih oke lah gitu. Soalnya biasanya kan aku juga full kan. Kayak di sekolah. Di sekolah pun ngajar misalkan pagi sampai sore. Nanti sore kadang kalau besok kan aku jadwalnya pagi sampai siang sampai jam 12 itu ngajar di sekolah. Terus jam 1 sampai jam 3:30 ngajar mahasiswa di kampus. Terus nanti Oh, malamnya Miss, ngajar Miss jadi dosen. ya. Jadi ngajar di kampus terus habis itu nanti setelah itu ngajar di sini malamnya Hmm, sampai malam sampai jam 9:30 besok. Udah kebiasa. Jadi aku hari ambil free-nya tuh cuma hari Sabtu. Kan hari Sabtu lumayan tuh ya. Yang kayak kalau dulu waktu aku sebelum di Algo tuh malah aku ambil liburnya tuh hari Jumat. Jadi Sabtu itu full pagi sampai malam. Cuma kan apa ya kayak capek gitu loh. Aku nggak ada weekend sama sekali gitu. Ya bener-bener aku yang hari ini tak kosongin dah. Oh ya kita move ke link yang satunya aja ya. Oke, Miss. Oke, thank you for today, Yunis. Kita Yes, ketemu pakai link satunya. Oke? thank you, Miss. Oke, thank you, Yunis. Bye-bye. Bye-bye.